Oke, seperti janji kita di episode sebelumnya, kita akan balik lagi ke Vince Garage. Kali ini minta dia untuk liatin si BMW yang biru nih, seberapa parah. Ini kontennya bacain mobil orang. Kalau biasa kita nyela-nyelain, kali ini kita akan minta untuk dicela. Bukan dicela sih, dikasih tahu apa aja sih yang rusak, apa aja sih yang masih dibenerin. Tujuannya adalah supaya kita bisa jaga-jaga, paling enggak kita ngerawat dulu sampai semaksimal mungkin kondisinya, jangan sampai parah kayak yang hitam gitu. Minta tolong Vindi untuk kasih tahu kita seberapa parah sih. Yuk kita lihat nanti kira-kira hancur nggak ya. Kita sebenarnya mau lihat progresnya sambil anggap aja kita customer yang belum ada mobilnya di sini. Terus habis itu Mas Vindi, kita pengen dong diliatin apa aja sih yang kira-kira mesti diberesin. Oh iya. Kita prosesnya gimana gitu biasanya? Ya, jadi proses biasanya kan customer kalau datang ke sini bawa mobilnya dan minta tolong diliatin apa aja sih yang jadi problem proposnya. Ya biasa sih pasti kita dongkrak dulu nih, kita ngeliat, nanti kita dongkrak deh. Kalau secara umum penyakitnya E28 apa aja? Secara umum sih sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya dari E30. Biasanya sasis deck, displang, sama firewall depan aja. Tapi kalau ini kan kalau dari luar kayak lilis kaca kan kelihatan masih bagus semua ya gitu loh. Terus nat-natnya masih bagus semua ya, paling lihat kolong aja. Sama biasanya dibalik-balik pintu sini. Nah, ini. Bener kan kelihatan? Nah, Belum gue udah deg-degan asli. Itu Lisplang bangun. Oke. Jajan maning. ini dari atas sini nih sebenarnya ini masih asli nih. Ini masih asli. Ya kan? Nah, ini hilang nih udah sampai sini. Dia sampai bawah ada harusnya. Oh, karena kan terus ini. Ini ngikut nih harusnya. Ke bawah. Nah, model gini deh, ada jendolan-jendolan sini nih. Dan itu bisa dibenerin. Dan ini kalau mau biasanya diganti dulu, nanti baru dipotong dulu yang ini. Dia kan ada 2 lapis nih. Nah, dipotong baru nanti dilepasin lagi mirip kayak gini. Yang ini di sini nih. Tapi yang depannya aman nih. Kalau yang belakang tadi kan nggak ada ini nih. Iya. Iya kan? Harus ada kayak ginian. Nat asli ya? Nat aslinya. Itu masih ada tuh ya? Nih, ini itu udah nggak keropos nih. Iya. Ini tuh. Ini kelihatan kan? Ini kalau dikerok langsung kelihatan. Dan dia ngerembet ya? Pasti dia lama-lama kalau nggak diberesin dia ngerembet, dikit-dikit ngerembet ke sampingnya gitu. Dikit aja dia, tapi kita biarin. Nanti lama-lama dia ngerembet. Ini nggak ada cara untuk ngurangin kecepatan rembetan. Makanya biasanya sih kalau misalnya udah mulai kuning gitu, ya dikerok dulu. Jadi nggak perlu diganti dulu. Misalnya kalau nggak mau diganti, masih kecil nih. Kalau masih kecil ya dikerok dulu, terus dicat dikasih anti karat ulang, baru dicat lagi. Jadi dia nggak ngerembet lagi. Jadi sampai kuningnya itu habis, jadi ketemu platnya lagi. Gitu. Kayaknya bakal habisnya sama juga. Banyak kayaknya. Ini kan udah bengkok nih, dia harusnya lurus nih. Ini udah bengkok nih, didongkraknya dari sini. Kalau aslinya harusnya dongkraknya deket sini nih. Ini lebih kuat sebenarnya. Harusnya sih sebenarnya di sini. Penyok Kalau enggak yang paling bener sih di situ, dari sasis udah paling aman. Nah ini kan dari sini lurus, dari sini Bengkok. bengkok. Gitu. Ceritanya nih,
customer udah datang, udah dibacain tuh mobilnya, udah dilihat. Terus habis itu dia udah dikasih lihat nih titiknya gini. Kadang-kadang customer kan suka ngeyel kan, maksudnya juga nggak semuanya juga ngerti seberapa parah, bagaimana pengerjaannya. Kita sih deg-degan, cuman udah agak lega karena kalau kita bandingin sama yang hitam. Kalau dia belum punya pembanding kayak gitu kan, dia nggak ada bayangan kan sebenarnya customer. Raba-raba. Nah sekarang kira-kira kalau misalnya ngerjain itu habis dapat yang biru. Kalau yang biru sekitar, kalau dari poin-poinnya sih chassis, displang, bagian-bagian pintu itu estimasi sekitar 15-an lah. Jadi 15 juta. Terus pengerjaannya berapa lama? Itu gue mesti bongkar apa aja by the way? Biasanya sih kalau cuman bagian sasis listlang itu cuma bongkar interiornya, jok, karpet, konsol dicopot semua. Datang ke sini kosong. Datang ke sini, datang semobil aja gitu. Nanti kita copotin, kita bungkus lagi, udah dicopot karpet, jok segala macem. Nanti baru kita kerjain. Baru biasanya bisa dikelihatan nih sama orangnya tuh kan. Kropos kan sininya, ini diganti, kita kasih tahu semuanya biar orangnya juga paham apa-apa aja yang harus diganti gitu sih. Terus yang susah itu adalah bagian yang di dalam mesin. Dalam mesin, karena dalam mesin susah untuk kita nyolong ngelasnya, jadi harus turun mesinnya jauh lebih enak sih gitu. Turun mesinnya. Tapi kalau masih sekedar displang sasis itu nggak perlu, cuman interior doang copot bisa. Biasanya pengerjaannya berapa lama? Kalau pengerjaan sih kalau udah mulai kita kerjain, kalau cuma sasis lisplang deck itu sekitar 3 mingguan. Termasuk pintu? Iya, termasuk pintu. Jadi 1 bulan lah kira-kira ya? 1 bulan, masih 1 bulan setelah udah dipegang. Tapi itu belum termasuk ngecat? Belum termasuk ngecat. Jadi cuma las aja? Nanti habis itu baru datang ke bengkel cat? Cat mana gitu untuk dilasin. Jadi kalau bengkel cat biasanya kan kalau misalnya udah beres semua, dia tinggal enak ngecatnya. Tapi kalau misalnya ternyata masih ada yang kurang, keselip, maksudnya skip gitu loh, ya nanti balik lagi ke sini gitu loh. Kalau mesinnya masih bisa jalan mah balik ke sini lagi. Sebenarnya agak lemes ya ngelihat kondisi mobil yang kita pikir bagus, karena nggak semua orang ngerti kan. Nah ini sebenarnya adalah kendala anak mobil yang pengen main mobil tua. Dia nggak segampang kayak kita mau bangun motor tua. Motor tua tuh semuanya begitu kita lihat dia telanjang kan, langsung kelihatan gitu. Dan estimasinya tuh kadang-kadang sangat tepat kalau anak motor. Kalau bengkel mobil sekian berapa lama, terus pas dibongkar mobilnya deng dapat surprise, dapat zong. Nah itu memang lo harus legowo. Nanti kapan-kapan kita ngomong sama perspektif lain, mungkin Adik KZ kali ya. Kapan-kapan kita ngomong sama Adik KZ yang udah beberapa kali nge-restore mobil, pengalamannya kayak gimana. Tapi sementara ini kita udah cukup lemes kakinya. Kita mau lanjutin lagi nanti ngeliatin E28 yang warna hitam minggu depan. Minggu ini belum banyak progres, minggu depan kita udah bisa kasih lihat progres. Oke, jadi tadi udah selesai dibacain sama Vindi. Banyak juga ya? Banyak, agak worry. Dan pertanyaan lu sebenarnya mau gue tanyain juga tuh, dan pertanyaan yang bagus, bagaimana cara memperlambat. Ternyata nggak ada cara memperlambat, adanya lah cara untuk mengganti. Cuma diganti aja obatnya, nggak ada lagi. Memperlambat karat tuh nggak ada ternyata obatnya. Iya, karena karat itu ternyata menjalar. Jadi kalau misalnya udah ada satu, harus dimatiin sampai ketemu platnya lagi. Kalau enggak, dia akan lanjut aja terus cari bahan atau plat yang masih sehat, dia akan jadiin karat semua gitu. Terus jadi jangan lupa like, subscribe, kemudian kalau lo bisa share komen-komen lo atau pertanyaan tentang karat, atau misalnya lo lagi bangun mobil juga ada tips-tips, ternyata lo udah menemukan gimana cara memperlambat karat atau gimana caranya mengobati karat, boleh share di comment box. Nggak usah spesifik BMW, kalau lo punya pengalaman apapun tentang mobil dengan karatnya, boleh aja share sama kita di comment box di bawah. Kalau lo nonton vlog ini sebenarnya dibikin di minggu yang sama, vlog sepeda naik. Nah, vlog sepeda itu kita mau jelasin bahwa kita punya mainan baru, terus dia akan diupload setiap minggu genap ya, minggu ganjil. Ya salah satu minggu lah, antara minggu genap atau minggu ganjil, gantian sepeda BMW gitu. Yes, jadi jangan lupa untuk ikutin terus. Kita ada konten hobi yang baru, itu adalah sepeda selain mobil. Pokoknya hobi cowok lah ya. Ya pokoknya hobi cowok, nanti kita cari lagi, mungkin aja motor gitu satu hari nanti. Sementara kita sepedaan dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye now.